ketemu nih. Untuk Nebo, Ishtar, dan Marduk, dewa yang terhebat. Panggil para peramal. Panggil para peramal. Kelihatannya ini bukan pertanda buruk, Tuan. Mana peramal yang lain? Ini sudah semuanya, Tuan. Saya mau bicara dengan Raja. Yang mulia, Ibu Tuan ada di sini. Tuanku, semoga Tuan hidup selamanya. Di kerajaan Tuan, ada seseorang yang punya kuasa dari para dewa. Dia bisa mengartikan tulisan itu. Siapa orang itu? Daniel. Daniel? Siapa itu Daniel? Kamu Daniel? Benar, Yang Mulia. Saya dengar kamu bisa mengartikan berbagai hal. Nah, kalau kamu bisa membaca tulisan itu dan mengartikannya, kamu akan diberi jubah ungu dan kalung emas akan ditaruh di lehermu. Kamu juga akan saya jadikan penguasa ketiga di kerajaan ini. Simpan saja hadiah-hadiah itu. Berikan kepada orang lain. Tapi, saya akan mengartikan tulisan itu. Allah yang Maha Tinggi telah memberi Nebukadnezar kerajaan, kehebatan, kehormatan, dan keagungan. Tapi, ketika dia menjadi tinggi hati, dia diturunkan dari tahta kerajaannya. Dan dia kehilangan martabatnya. Tapi Tuhan tidak merendahkan hati meskipun Tuhan tahu semua itu. Tuhan justru melawan Allah yang berkuasa atas surga. Tuhan menyuruh agar wadah-wadah dari rumahnya diambil. Lalu Tuhan, para bangsawan, para gundik dan selir Tuhan minum anggur dari wadah-wadah itu. Lalu kalian memuji berhala-berhala perak dan emas yang tidak bisa melihat atau mendengar dan tidak tahu apa-apa. Tuhan tidak memuliakan Allah yang berkuasa atas hidup Tuhan dan segala yang Tuhan lakukan. Karena itulah Dia mengirimkan tulisan ini. Inilah arti tulisan itu. Mene, Allah
menghitung masa pemerintahan Tuhan, dan Dia akan mengakhirinya. Tekel. Tuhan telah ditimbang dengan timbangan, dan ternyata kurang. Peres. Kerajaan Tuhan telah dibagi dan diberikan kepada orang Media dan orang Persia. Raja Darius, ini Daniel. Dia orang Yahudi yang ditawan di sini. Jadi kamu yang mengartikan tulisan itu? Bukan saya, Tuan, tapi Allah saya, Allah orang Israel. Kita butuh penguasa distrik yang memahami para tawanan. Memang, jabatan yang diberikan oleh Belsyazar kepadamu jauh lebih tinggi. Tuanku, Daniel menolak semua hadiah dan kehormatan yang ditawarkan Belsyazar. Orang yang tidak mementingkan harta, jangan jadi penguasa distrik. Jadilah pengawas mereka. Tura, umumkan pelantikan Daniel ke seluruh kerajaan. Mulai sekarang, semua yang melakukan korupsi tidak akan bisa lolos. Tuan pasti akan jadi pejabat yang baik. Hanya dengan bantuan Yehuwa. Kenapa pajak tanahnya tinggi sekali? Ada yang memberontak lagi ya? Lebih parah. Tadi saya menagih pajak tanah dari salah satu pejabat. Lalu dia bayar? Iya, tapi dia tidak mau kasih jatah kita. Sama saya juga. Katanya kalau kita minta lebih itu pemerasan. Kenapa ya? Ini gara-gara Daniel. Kamu sudah tawari Daniel sesuatu supaya mau kerjasama? Dia sama sekali tidak mau disuap. Daniel bilang gaji dia sudah lebih dari cukup. Jangan langsung percaya. Dia cuma mau cari muka di depan raja. Tenang saja. Nanti juga raja lihat dia cuma pura-pura baik. Yang mulia, sepertinya ada pejabat yang menggelapkan pajak. Kamu sangat berani melaporkan hal ini. Saya tahu ini bukan berita yang baik. Saya akan periksa bukti yang kamu berikan. Kamu kelihatannya sudah sangat berpengalaman. Sudah berapa lama kamu di sini? Sudah 70 tahun lebih. Coba ceritakan kepada saya mimpi Nebukadnezar yang kamu artikan. Yang mengartikan mimpinya bukan saya, tapi Allah saya, Yehuwa.
Saya tidak sangka, sudah lebih dari 70 tahun saya di Babylon. 70 tahun. Oh iya, nubuat Yeremia. Tapi setelah 70 tahun, aku akan menghukum Raja Babylon dan bangsa itu karena kesalahan mereka. Belsyazar sudah mati. Nubuat ini sudah jadi kenyataan. Jadi, bagaimana dengan umat Allah? Setelah 70 tahun di Babylon itu berakhir, aku akan mengingat kalian lagi. Dan aku akan menepati janjiku dengan membawa kalian kembali ke sini. Ini tentang Yehuda. Saya harus berdoa untuk memohon ampun atas dosa bangsa saya. Oh Yehuwa, dengarlah, ampunilah. Oh Yehuwa, perhatikanlah dan bertindaklah. Oh Allahku, demi kepentinganmu sendiri, janganlah menunda. Daniel, aku datang untuk membuatmu lebih paham dan mengerti. Saat kamu mulai memohon, aku mendapat pesan dan aku datang untuk memberitahukannya kepadamu. Ada 70 minggu yang telah ditetapkan bagi bangsamu dan kota sucimu untuk melenyapkan pelanggaran. Tuan, ada Azarel dan Hana. Halo. Wah, saya senang kalian datang. Ever, duduk sini yuk. Saya punya kabar baik. Kabar baik apa? Dulu, Yehuwa berjanji bahwa kita akan kembali ke Yehuda. Saya coba lihat lagi nubuat Yeremia. Inilah yang Yehuwa katakan. Setelah 70 tahun di Babylon itu berakhir, aku akan menepati janjiku dengan membawa kalian kembali ke sini. 70 tahun. Umat Allah akan pulang sebentar lagi. Apa Om yakin? Malaikat Yehuwa yang memberitahu saya. Malaikat? Dia bilang, Yerusalem dan Bait akan dibangun kembali, dan Mesias akan datang. Kamu akan lihat Bait dibangun kembali. Tapi di sana kan berbahaya. Jangan khawatir, ada Yehuwa. Dia pasti memenuhi kebutuhan umatnya. Dia memberitahu Yesaya, kita tidak akan melahirkan hanya untuk menderita. Karena kitalah keturunan yang diberkati Yehuwa. Kalau Yehuwa berfirman, itu pasti terjadi. Tapi kotanya sudah hancur. Makanya kita butuh ahli bangunan seperti kamu. Berarti Opa ikut pulang ke Yehuda. Mudah-mudahan ya.
Jalanannya harus segera diperbaiki, kalau tidak akan makin parah selama musim hujan. Tura, lakukan yang Daniel katakan. Saya kagum dengan pengetahuanmu. Tidak, Yang Mulia. Saya hanya... Sebenarnya Tuan, di sini bukan cuma Daniel yang tahu hal-hal seperti itu. Oh iya Daniel. Penguasa distrik di Susa, apa perlu diganti? Para bawahan saya sudah memastikan bahwa dia menggunakan uang kerajaan untuk kepentingannya sendiri. Itu mustahil. Dia keponakanmu. Benar kan? Betul. Saya berani jamin, dia orangnya jujur. Pasti ada kesalahpahaman. Dia keponakan saya. Saya yang lebih kenal dia. Biar saya yang menyelesaikan masalah ini. Kita orang media Persia tidak terlalu perhitungan seperti orang Yahudi. Biar kami yang bereskan masalah ini. Baiklah, cepat bereskan. Kalian boleh pergi. Aduh Tuan, maaf. Ada tamu. Kerjaannya orang Yahudi cuma berdoa. Saya tidak bisa melayani raja dengan baik tanpa bantuan Allah. Melayani raja? Dengan mengadukan para pejabat? Saya hanya menjalankan tugas saya. Orang asing seperti kamu tidak pantas mengatur-atur kami. Saya melayani kepentingan raja. Kami sudah dengar cara kamu melayani Nebukadnezar. Kamu membuat dia jadi gila. Bukan saya, tapi Yehua. Saya tidak peduli. Pokoknya jangan macam-macam dengan kami. Kamu cuma orang Yahudi yang sudah tua. Daripada penguasa distrik, lebih mudah menyingkirkan kamu. Yang Mulia, kalian tahu alasan kalian dipanggil? Tidak, Yang Mulia. Bagaimana penguasa distrik yang menjabat di Susa? Apa dia sudah diperiksa? Ya, kami berdua sudah memeriksa kasusnya. Apa dia bermasalah? Sama sekali tidak. Apa kalian yakin? Tentu saja. Apa dia serahkan semua pajak untuk kerajaan? Setiap shekel emas dan setiap liter bir sudah dibayarkan. Tapi menurut Daniel, tidak seperti itu. Memang, dulu Daniel dipercaya Raja Babylon, tapi... Dia sudah tua. Maksudnya Otanes, mungkin Daniel sudah mulai pikun. Dia sudah ketinggalan zaman. Dan dia orang Yahudi. Katu, kita harus menghargai semua orang. Iya, betul. Saya juga Daniel, orangnya... kebetulan kamu datang. Kamu benar. Rakyat di Susa protes. Mereka mau penguasa distrik yang baru, yang tidak korupsi. Tapi Tuan, pasti ada kesalahan. Cukup, saya sudah kirim orang-orang kepercayaan saya. Kalian yang bohong. Daniel, kamu jauh lebih hebat daripada orang-orang ini. Saya rasa kamu cocok menjadi Perdana Menteri. Kita harus bicara sama raja. Buat apa? Dia sudah dipengaruhi Daniel.
Kita harus mencari cara supaya raja bisa menghukum Daniel. Tapi dia tidak pernah buat salah. Pasti pernah. Periksa seluruh hukum Media dan Persia. Pasti ada yang pernah dia langgar. Dan kamu, cari para pedagang, pejabat pemerintah, siapapun yang mau mengadukan Daniel. Bilang ke mereka, akan ada imbalan besar. Periksa catatan sejarah Babilonia. Cari kasus apapun yang bisa menjatuhkan Daniel. Daniel tidak pernah terlibat masalah. Ketemu sesuatu? Tidak ada seperak pun yang hilang. Malah karena Daniel, korupsi dan kerugian kerajaan berkurang. Coba periksa lagi. Tidak ada yang mau menjatuhkan Daniel. Dia disukai orang-orang. Dan raja percaya kepadanya. Biasanya pedagang asing diabaikan saat mereka melaporkan pencurian. Tapi Daniel mau membela mereka dan mengurus kasusnya. Dia memastikan semua barang yang dicuri dikembalikan. Teman-temannya pun punya reputasi yang baik. Bahkan Nebukadnezar melarang siapapun menghina Allah mereka. Katanya Allah mereka yang bernama Yehuwa menyelamatkan teman-teman Daniel dari ruang pembakaran. Mereka dihukum karena tidak mau menyembah dewa-dewa Babilonia. Orang Yahudi tidak mau menyembah dewa lain. Katanya sih begitu. Itu yang kita cari. Katu, Otanes, apa yang mau kalian sampaikan? Semoga tuanku raja hidup selamanya. Kerajaan Tuhan ini sangat besar dan rakyatnya sangat beragam. Ada orang Babylon, Mesir, Yunani, dan lain-lain. Ya Otanes, saya tahu. Tuhan memang raja mereka, tapi mereka masih menganggap Tuhan orang asing. Kita harus lakukan sesuatu supaya tidak ada orang yang memberontak. Jadi apa saranmu? Semua pejabat tinggi kerajaan, penguasa daerah, penguasa distrik, menteri dan gubernur sepakat untuk membuat peraturan dan menetapkan larangan ini. Selama 30 hari, siapapun yang memohon kepada dewa atau orang manapun selain kepada Tuanku harus dilempar ke lubang singa. Kita harus mencegah pemberontakan. Tuhan ingatkan apa yang terjadi di Susa? Maka kami mohon Tuanku membuat dan menandatangani peraturan ini, supaya ini tidak bisa diubah, karena hukum orang Media dan Persia tidak bisa dibatalkan. Di seluruh kerajaan, kita sedang menikmati kedamaian dan kemakmuran yang luar biasa. Tapi sayangnya, ada kelompok-kelompok tertentu yang menyulut pemberontakan, seperti yang terjadi di Susa. Kita tidak mau itu merenggut kedamaian yang kita nikmati. Oleh karena itu, demi kebaikan bersama dan demi persatuan kerajaan, saya, Raja Darius dari Media, menetapkan peraturan ini. Selama 30 hari, siapapun yang memohon kepada dewa atau orang manapun selain kepada raja harus dilempar ke lubang singa. Om tetap mau berdoa di rumah? Ya, Asarel.
kalian tahu kebiasaan saya. Musuh-musuh saya juga tahu saya berdoa dekat jendela 3 kali sehari, setiap hari. Kalau saya berhenti melakukan itu, apa kata orang nanti? Nanti orang pikir Om berhenti berdoa. Bahkan orang bisa mengira saya menganggap nyawa saya lebih penting daripada Yehuwa. Saya kenal Yehuwa. Dia pasti memberkati saya. Meskipun saya belum tahu caranya. Saya yakin. Berdoalah agar saya tetap setia. Agar kita semua setia. Tidak soal apa yang terjadi. Ini untuk kamu. Makanan sudah siap. Yehuwa terangku, keselamatanku, ku takkan takut. Oh Yehuwa Allahku, dengarlah aku ketika aku berseru. Kasihanilah aku dan jawablah aku. Oh Yehuwa, aku akan mencari Engkau, karena Engkaulah penolongku. Jangan tinggalkan aku. Tolong jangan abaikan aku. Engkaulah Allahku dan penyelamatku. Raja Darius, semoga Tuhan hidup selamanya. Bukankah tuanku telah menandatangani peraturan bahwa selama 30 hari orang yang memohon kepada dewa atau orang manapun, kecuali kepada Tuhan, akan dilemparkan ke lubang singa? Ya, dan peraturan itu tidak bisa dibatalkan menurut hukum. Memangnya kenapa? Daniel, tawanan dari Yehuda itu, tidak menghormati Tuhan dan tidak peduli pada larangan itu. Dia berdoa 3 kali sehari. Daniel, itu tidak mungkin. Kalian yakin? Dia bahkan tidak menyangkalnya.
Apa kalian punya saksi? Kami berlima saksinya. Kami berani bersumpah. Mungkin dia tidak sengaja. Dia kan sudah tua. Tuanku, dia itu pejabat tinggi. Dia pasti sadar kalau itu melanggar hukum. Tinggalkan saya sendiri. Kami akan menangkap Daniel. Itu urusan saya. Daniel memang harus dihukum. Jabatannya akan dicopot, dan besok pagi dia akan diusir dari sini. Tuanku. Ini akan jadi pelajaran untuk semua orang. Tuanku, menurut hukum, orang yang bersalah harus dilempar ke lubang singa. Ternyata ini rencana kalian. Kalian tidak tahu malu. Menurut hukum orang Media dan Persia, larangan yang telah ditetapkan oleh raja tidak bisa diubah. Coba Tuan pikirkan, ini demi kebaikan dan kehormatan Tuan sendiri. Bawa dia ke lubang singa. Allahmu yang terus kamu layani akan menyelamatkanmu.
angkat batunya. Daniel. Daniel. Tuanku, semoga Tuan hidup selamanya. Dia masih hidup. Cepat, angkat dia. Allah saya mengutus malaikatnya dan menutup mulut singa-singa ini. Mereka tidak menyakiti saya. Allah tahu bahwa saya tidak bersalah. Saya juga tidak berbuat salah kepada Tuan. Armenia jatah saya. Daniel menyanyiakannya. Padahal kuda-kuda di sana terkenal bagus. Saya mau ambil beberapa. Ya, silakan saja. Kalau saya mengincar Baktria dan batu-batu berharga di sana. Sudah mulai bagi-bagi wilayahnya Daniel nih. Mereka di sini. Apa-apaan ini? Kalian ditangkap atas perintah Raja Darius. Yang Raja suruh ditangkap itu Daniel, bukan kami. Daniel sudah dihukum kemarin. Dan dia sudah keluar dari lubang singa, tanpa luka sedikit pun. Tidak mungkin. Pasti singanya sedang tidak lapar. Atau singanya sakit. Singanya sakit. Tidak lapar. Lempar mereka ke lubang singa. Lemparkan juga keluarga mereka. Coba kita lihat apa teori mereka benar. Jangan lakukan ini. Tuanku, jangan. Tidak, Tuan. Jangan, tolong. Tidak, Ampuni Tuan. kami, Tuan. Jangan. Tolong. Kami hamba-hamba Raja Darius. Tolong kami. Ampuni kami. Tidak. Saya memerintahkan semua orang dalam wilayah kerajaan saya agar takut kepada Allahnya Daniel. Dia adalah Allah yang hidup dan ada selamanya. Kerajaannya tidak akan hancur dan kekuasaannya kekal. Dia menolong dan menyelamatkan umatnya, juga membuat mujizat serta keajaiban di langit dan di bumi. Daniel telah dia selamatkan dari cakar singa. Darius yang menulisnya? Dia mengumumkannya ke seluruh kerajaan. Kami sangat khawatir. Opa takut nggak? Opa sangat takut, tapi Yehua pasti bantu kita waktu kita takut. Papa Mama takut pergi ke Yerusalem. Kamu ya? Kami masih pikir-pikir. Opa juga ikut pulang kan? Raja bilang kita semua boleh pulang ke Yerusalem. Opa ingin sekali pulang. Tapi Opa sudah terlalu tua. Kalau gitu, aku juga nggak mau pulang. Kenapa? Kamu harus ikut papa mama. Jangan sedih, Ever. Nanti kamu bisa lihat sendiri, Yerusalem akan jadi kota yang indah. Di sana, semua orang menyembah Yehua. Nanti, kamu bisa lihat bait yang baru, bangunan yang paling indah di bumi. Dan kamu akan lihat semua janji Yehua menjadi kenyataan. Mama lihat gak tetangga kita
ngapain? Ngomong-ngomong, kemarin aku ketemu tetangga kita. Tapi ingat, selalu andalkan Yehuwa. Dia akan memberkatimu. Ada satu yang kuminta dari Yehuwa. Aku mau tinggal di rumah Yehuwa seumur hidupku. Untuk melihat betapa baiknya Yehuwa. Dan untuk menatap baitnya dengan penuh penghargaan. Tuan, istirahat saja. Daniel, orang yang sangat disayangi, aku diutus untuk menemuimu. Jangan takut, Daniel. Doamu telah didengar sejak hari pertama kamu bertekad untuk mendapatkan pengertian. Aku datang untuk membuat kamu mengerti apa yang akan menimpa bangsamu pada akhir masa itu. Saya sudah tidak kuat. Saya hampir tidak bisa bernapas. Jangan takut, Daniel. Kamu sangat disayangi. Kuatkan dirimu. Kuatkan dirimu. Silakan bicara. Tuhan telah menguatkan saya. Aku akan memberitahukan apa yang tercatat dalam buku kebenaran. Akan bangkit 3 raja lagi di Persia. Dan raja yang keempat akan mengumpulkan lebih banyak kekayaan daripada itu.
Jadi Tuanku, bagaimana akhir dari semua ini? Bahagialah orang yang tetap menanti. Tapi kamu, Daniel, teruslah setia sampai akhir. Kamu akan beristirahat, tapi kamu akan bangkit untuk menerima bagianmu pada waktunya. Tapi kalau kami ikut makan, kami tidak menaati Allah kami. Kamu takut sama Allahmu? Iya. Hanya Yehua, Allah yang bisa memberitahukan isi mimpi yang mulia beserta artinya. Saya yakin Dia akan memberitahu saya. Jangan khawatir, ada Yehua. Dia pasti memenuhi kebutuhan umatnya. Saya kenal Yehua. Dia pasti memberkati saya. Meskipun saya belum tahu caranya, saya yakin